Shalom bagi kita semua. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Iya, puji Tuhan, kita luar biasa. Pagi yang cerah, dengan suasana yang indah. Kita boleh bersyukur kepada Tuhan karena kita boleh beribadah untuk mengucap syukur. Karena begitu setianya Tuhan memperhatikan kita di tengah-tengah kehidupan yang pada saat ini kita hadapi. Walaupun di tengah-tengah pandemi, tapi kita tetap semangat untuk memuji Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, kami juga mengucapkan shalom juga kepada saudara-saudara yang mengikuti secara online. Mari kita bersaat teduh untuk memulai ibadah kita. Saat teduh selesai. Minggu keempat sesudah Epifani 30 Januari 2022 dengan tema menghadapi penolakan. Lukas 4 ayat 21 ayat 30 dengan pembawa firman ataupun dilayani oleh Bapak Pendeta James Damanik. Selamat melayani, kami ucapkan Tuhan Yesus memberkati. Kita akan memuji Tuhan dalam pujian jemaat 227, puji Yesus, pujilah Juru Selamat. Puji
suatu panggilan beribadah. Haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya, dan perintahnya. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi, alam semesta dan segala isinya. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat kami serahkan diri kembali. Kita akan mengakui dosa-dosa kita kepada Tuhan, karena Tuhan adalah sumber daripada keselamatan. Mungkin banyak yang tidak berkenan di hadapan Tuhan yang pernah kita lakukan selama hidup kita, terutama dalam seminggu ini. Mungkin pernah kita menyakiti hati orang yang ada di sekitar kita, baik di dalam keluarga, baik dimanapun kita berada. Mari kita mengaku saudara-saudara kepada Tuhan. Mari kita nyatakan di dalam doa kita bahwa kita memohon pengampunan kepada Tuhan atas apa yang kita lakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, Engkau mengampuni dosa-dosa kami, baik yang kami sengaja maupun tidak kami sengaja. Mari kita bersama-sama mengaku dosa kita. Bapa kami yang di sorga, dengan kasih-Mu Engkau telah menjadikan kami, dan dengan kasih-Mu Engkau telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu Engkau juga hendak menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati kami mengaku bahwa kami tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, roh, jiwa, dan seluruh tenaga kami. Kami juga tidak mengasihi sesama kami manusia sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau di dalam kami, tetapi nafsu kami telah membuat kami lupa akan kebenaran-Mu. Ampunkan kami, Bapa, dan tolonglah kami agar kami bertobat dari dosa-dosa kami dan dari hidup yang kami salah itu. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu agar kami dapat berlaku seperti yang Engkau kehendaki, sehingga kami dapat masuk ke dalam kemuliaan yang sempurna daripada ciptaan-Mu demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Penyegar iman Kolose 3 ayat 12 dan 13. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Mari kita sama-sama berdoa, doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita, doa Bapa kami kita bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Firman Tuhan, mari kita menaikkan syukur kepada Tuhan karena kasih-Nya yang begitu besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanmu dan selamatkan kita dan pulihkan kita dari segala apapun yang menjadi kemelut di dalam hidup kita. Kasih yang begitu besar, begitu besar, lebih kuat dari dosa. Secara responsoria Mazmur 71 ayat 1 sampai 6. Saya akan membacakan ayat ganjil. Saudara-saudara yang terkasih, membacakan ayatnya yang genap. Kita mulai. Padamu ya Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-sekali aku mendapat malu. Lepaskanlah aku dan luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku dan selamatkanlah aku. Jadilah bagiku gunung batu, tempat berteduh, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkaulah bukit batuku dan pertahananku. Ya Allahku, luputkanlah aku dari tangan orang fasik, dari cengkeraman orang-orang lalim dan kejam. Sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda, ya Allah. Kita bersama. Kepadamu aku bertopang mulai dari kandungan. Engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku. Engkau yang selalu kupuji-puji. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta gereja di sepanjang abad dan tempat. Kita mengaku pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli kita bersama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, kami persilahkan duduk kembali. Kita akan membaca epistel. Epistel kita diambil dari 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 13 dengan judul perikop kasih. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang merencing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutup segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang sama-sama, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Kita akan mendengarkan warta jemaat dalam seminggu pekan yang kita alami pada saat ini. Warta jemaat, pimpinan jemaat pengurus dan jemaat Immanuel Banjarmasin mengucapkan selamat beribadah kepada kita semua dan selamat datang kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali hadir beribadah di Gemi Immanuel Banjarmasin. Kepada saudara-saudara ataupun ada yang baru pertama kali, kami mohon untuk bangkit berdiri memberikan ataupun perkenalan supaya kita lebih dekat dalam saudara di dalam Kristus. Amin. Salam semuanya. Salam. Kenapa saya di Sumurangkir, saya tinggal di Pelabuhan Sakti. Ini teman saya namanya Menanggo. Ya. Shalom. Halo. Nama saya Menanggo. Yang tinggalnya di Pelabuhan Sakti. Iya, terima kasih. Beri kemuliaan bagi Tuhan karena Tuhan mengirimkan saudara-saudara seiman untuk bersama kita memuji Tuhan di sini. Bagi saudara Sumurangkir ya, sama saudara Fernando.
Jika belum mempunyai tempat ibadah yang tetap, harapan kami kita dapat beribadah minggu depan di tempat ini, GMI Manuel Banjarmasin, dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bagi yang membutuhkan pelayanan berupa konseling, doa, pelepasan dari ikatan roh-roh jahat dan kuasa-kuasa kegelapan, serta membutuhkan bimbingan pranikah dan pernikahan, baptisan dan sidi, serta pemakaman, dapat menghubungi pimpinan jemaat dengan nomor kontak tertera, yaitu nomor HP gereja 0812 57 90 1677. Adapun berita sepekan adalah sebagai berikut. Yang pertama, dari panitia kebaktian, kantung persembahan diedarkan 2 kantung, 1 untuk kas gereja dan 1 lagi untuk pembayaran kalender gereja. Hari ini kita mengadakan persembahan ke depan untuk kas pengadaan lahan gereja yang kita mau doakan untuk diberkati oleh Tuhan secepatnya kita miliki. Jadwal lagu-lagu pujian dan nas tata ibadah sudah dibagikan 3 minggu ke depan, atau kita bisa lihat di halaman 12 Warta Jemaat. Mohon kepada para petugas, saudara-saudari liturgis, pemandu pujian, dan pemusik mengambil waktu untuk latihan, dan jika ada lagu-lagu pujian yang tidak bisa dikuasai liturgis ataupun pemandu pujian, dapat menggantinya dengan memberitahukan kepada panitia kebaktian. Yang kedua, komisi keanggotaan dan evangelisasi dapat kita lihat, yaitu tugas dan tanggung jawab anggota jemaat di dalam Warta Jemaat. Selanjutnya, hari ulang tahun atau HUT anggota jemaat di bulan Januari 2022, yaitu Saudara Yohanes pada tanggal 3 Januari 2022, Christian Reformis pada tanggal 21 Januari, Yunike Tirania Sianipar 26 Januari, dan Saudara Emansipasi Jebua tanggal 30 Januari. Selamat ulang tahun, sehat, bahagia, sukses, dan panjang umur. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Setelah ibadah minggu ini akan kita adakan perayaan ulang tahun bersama untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Jika ada yang berulang tahun bulan Januari ini, mohon kesediaannya memberitahukan ke komisi keanggotaan dan evangelisasi kepada Ibu Pendeta, yaitu Ibu Eviati. Kelas meeting P3NI setiap Kamis pukul 19 WITA di gereja. Menghimbau kepada semua P3NI untuk berkelas meeting yang sudah ditentukan dengan waktu dan tempatnya, dan minggu ini akan kita akan menerima topik, yaitu memberitakan kemasyuran Yesaya 43 ayat 19 sampai 21. Seksi sekolah minggu, ibadah anak setiap hari Minggu pukul 9.30 WITA menghimbau kepada orang tua agar membawa anaknya ke sekolah minggu secara onsite dan juga kepada orang tua yang pada saat ini, supaya kita bersama-sama memberikan bimbingan daripada kedekatan kepada Tuhan, supaya anak-anak kita dengar-dengaran akan firman Tuhan. Seksi pemuda-pemudi atau P3NI, Persekutuan P3NI, ibadah dilaksanakan pada hari Sabtu 5 Februari 2022 pukul 19 WITA via Zoom. Link Zoom akan diinfokan di grup WA P3NI untuk minggu ini dengan tema Orait Labora, Matius 6 ayat 33. PWMI ataupun seksi perempuan
akan mengadakan retreat awal tahun pada hari Jumat, Sabtu 25 dan 26 Februari 2022 di salah satu hotel di Banjarmasin. Mari kita mendukung dan doakan acara ini. Yang kedua, Koperasi PWNI Immanuel Banjarmasin masih menyediakan gula, minyak goreng, dan beras. Jemaat yang membutuhkan dapat menghubungi pengurus PWNI di Jemaat GMI Immanuel Banjarmasin. Yang selanjutnya, panitia Natal. Setelah ibadah hari ini kita akan mengadakan yaitu rapat panitia Natal 2021 dengan agenda laporan, evaluasi, dan pembubaran panitia Natal. Mengingatkan kehadiran semua panitia Natal 2021. Selanjutnya kita melihat anggaran keuangan di dalam gereja kita. Bisa kita lihat di Warta Jemaat, juga pokok-pokok doa, syafaat, dan bacaan Alkitab harian di halaman 10, dan kehadiran juga persembahan minggu lalu bisa kita lihat di halaman 11. Juga untuk pelayan dan tata ibadah bisa kita lihat di halaman 12. Untuk pelayan minggu depan boleh kami bacakan, yaitu melayan firman Bapak Pendeta James Damanik, liturgis Saudari Mei Lasrina Tambunan, pemandu pujian Apriani dan Frans, pemusik Gabriela Luna, Anton dan Skubert, pembacaan epistel Evangelista Stevi, doa syafaat Ibu Supitri Nenggolan, persembahan Ibu Sarah Sirau, penyambut jemaat Maya Angelika dan Apriani, dan sekolah minggu dibimbing oleh Ibu Eviati. Demikian warta jemaat kita pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mendengarkan persembahan kor atau pujian maupun kesaksian. Pada saat ini kita diberi persembahan pujian oleh P3MI. Waktu dan tempat kami persilakan. Pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacita
suka di dalam-Mu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakan-Mu, melayani-Mu Tuhan di dalam sukacita-Mu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang memberikan sukacita pada kita di setiap kehidupan kita. Amin. Terima kasih kepada P3MI atas persembahan pujian. Kita akan menaikkan doa syafaat sebelum kita berdoa syafaat oleh Ibu Evangelis Novia Daud. Kita akan bersyukur atas kuasa nyata yang di dalam kelemahan kita, kekuatan Tuhan menopang dan seluruh hidup kita. Kuasa-Mu nyata. Kuasa-Mu nyata
Jemaat sekalian, mari kita tunduk kepala, kita masuk di dalam syafaat kita. Bapa kami di dalam surga, sungguh Tuhan karena kasih karunia dan kemurahan-Mu saja kami boleh ada sampai hari ini di dalam ibadah bersama jemaat-Mu GMI Immanuel Banjarmasin. Bapa, kami bersyukur karena kekuatan kesehatan berasal daripada Tuhan. Dan jika rencana Tuhan tergenapi dalam hidup kami, maka itulah kesempatan kami boleh menjadi saksi-saksi yang hidup di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan jemaat-Mu di sini Tuhan menginginkan dan merindukan pertumbuhan rohani ya Tuhan, sehingga setiap kami memiliki bukan cuma menuntut hak kami sebagai jemaat, tetapi juga berkewajiban untuk menjadi jemaat yang sungguh setia dalam ibadah, dalam perenungan firman Tuhan, dan di dalam kebersamaan ya Tuhan, di dalam acara-acara ibadah kami, sehingga gereja-Mu Tuhan boleh bertambah-tambah dan bertumbuh dalam kehidupan rohaninya. Terima kasih Tuhan karena kami merindukan juga untuk memiliki sebuah tempat permanen buat gereja kami. Tuhan, kami rindu ya Tuhan, gereja yang kecil ini, jemaat yang kecil ini Tuhan, kami memiliki iman yang besar ya Tuhan, dan iman yang sungguh rindu supaya ada ya Tuhan pemikiran bersama bagaimana ya Tuhan memiliki membeli sebidang tanah ya Tuhan untuk pembangunan gereja yang permanen. Tuhan, biarlah majelis dan juga gereja induk kami boleh bersama-sama sehati untuk mewujud nyatakan ya Tuhan kerinduan bersama ini Tuhan, memiliki sebidang tanah untuk pendirian gereja dan sekolah GMI Immanuel di Banjarmasin ini. Bapa, juga kami rindu ya Tuhan untuk bersama-sama kami berdoa untuk saudara kami, anak kami yang menderita dalam keadaan sakit. Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan juga menjamah. Tuhan yang akan terus bekerja, khususnya adik Nelson yang masih berusia 2 tahun ini ya Tuhan. Karena tumor atau kanker yang menyerang matanya Tuhan, dan bekas operasi pengangkatan matanya Tuhan saat ini sedang meradang, dan sebentar ya Tuhan akan tiba dari pedalaman menuju Banjarmasin ini ya Tuhan. Beristirahat sejenak di Banjarmasin karena besok akan menghadapi kemoterapi. Tuhan, biarlah sel kanker tidak menyebar ya Tuhan ke bagian tubuh yang lain. Dalam nama Yesus kami bersama-sama berdoa dan mohon pertolongan kuat kuasa-Mu ya Tuhan. Anak ini masih kecil Tuhan, anak ini adalah milik-Mu, dan biarlah dalam perlindungan kuat kuasa-Mu Bapa. Demikian juga Bapa, kami berdoa untuk mama daripada saudari kami Yanti, Ibu Meti yang menderita migrain. Saat ini Tuhan kami bawa dalam doa kami. Tuhan, berikan kesembuhan, kelegaan, sehingga Tuhan jauhkan dari sakit penyakit khususnya migrain ini ya Tuhan. Dan berikan ketenangan hati, hati yang penuh sukacita, sehingga hati yang gembira itulah menjadi obat yang utama ya Tuhan buat Ibu Meti. Demikian untuk Ibu Devi yang stroke dan beberapa waktu ya Tuhan tidak bisa kemana-mana karena sedang dalam keadaan kelemahan tubuh. Tuhan, pelihara, Tuhan lindungi Ibu Devi ya Tuhan, sehingga waktu-waktu yang mendatang boleh bersama-sama dengan kami kembali beribadah. Demikian juga untuk Ibu Sarah yang sakit pinggang karena harus bekerja di masa-masa usianya yang lanjut ini. Saat ini kami berdoa kiranya Tuhan jamah bagian pinggangnya ini, bagian kaki, tulang, otot, dan seluruh pembuluh darah dalam nama Yesus. Kami berdoa kiranya Ibu Sarah mendapatkan kekuatan kembali. Demikian juga ya Tuhan, kami bersama-sama mengucap syukur karena untuk Ibu Iwa yang makin pulih keadaan kakinya. Tuhan tetap memberikan kekuatan dan sukacita dalam menghadapi kehidupan ini. Demikian juga untuk Pak Jim yang masih flu saat ini. Tuhan, Engkau juga akan terus memberikan pemulihan dan kesehatan secara sempurna, sehingga dalam pelayanannya sungguh diberkati dan dibutuhkan di dalam pelayanan buat mengembalakan gereja-Mu di tempat ini. Demikian juga ya Bapak, kami serahkan untuk Bapak Suwanto yang patah kaki, kiranya Tuhan yang akan
memberikan kesembuhan dan memulihkan keadaannya. Amin. Tuhan, kami tetap mengingat untuk salah seorang ibu kami, yaitu Ibu Kuingim yang menderita kanker rahim. Kiranya Tuhan Yesus akan menjamah, memulihkan, demikian juga memberikan ketenangan di dalam jiwanya untuk tetap fokus pada penyembuhan dan juga fokus kepada angka yaitu menjadi sumber sukacita dan damai sejahteranya. Demikian juga ya Tuhan untuk Ibu Natalia pasca melahirkan, juga untuk kesibukannya dalam menjaga merawat anak-anaknya. Kiranya Tuhan memelihara keluarga Ibu Natalia. Amin. Demikian juga untuk saudara kami yang lain yang membutuhkan pekerjaan, magang, dan juga untuk saudara kami, adik-adik kami yang harus melalui perkuliahannya dan juga melalui masa-masa magangnya. Kiranya Tuhan memberkati dan memberikan tempat yang tepat. Amin. Terima kasih Bapak. Kami menyerahkan doa syafaat kami dan juga dari pertengahan sampai dengan akhir ibadah kami ini, khususnya pada saat firman Tuhan diberitakan, biar hati kami ya Tuhan sebagai tanah yang lemah lembut ya Tuhan, sehingga tertanam benih firman kebenaran-Mu untuk menjadi bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, pakai hamba-Mu untuk memberitakan firman-Mu. Demikian juga untuk Ibu Sufitri dalam memimpin ibadah ini. Terima kasih untuk Susien, untuk Yohanes yang bersama-sama dengan kami dalam pelayanan ini Tuhan. Mohon urapan-Mu dan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa, besaran kasih-Mu buat setiap kami jemaat-Mu. Kami berdoa syafaat kami, kiranya Tuhan yang akan menjawab sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Setiap anak Tuhan berkata, Amin. Amin. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita memuji Tuhan. Kita akan mendengar. Tuhan punya
Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran di dalam Yesus Kristus, yang memberitakan tahun rahmat Tuhan, yang mempersatukan yang tercerai, mengikat mereka yang terpisah, dan memulihkan mereka yang terluka, yang saat ini juga berdiam di tempat ini, di dalam Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kami menyambut firman-Mu Bapa dengan penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara yang mengasihi Tuhan. Satu bagian firman Tuhan kepada kita pada saat ini dari Injil Lukas pasal 4 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-30 dengan tema menghadapi penolakan. Demikian firman Tuhan, saya akan membaca untuk kita sekalian. Lalu ia mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini waktu kamu mendengarnya. Dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Maka berkatalah ia kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini juga di tempat asalmu ini segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum. Dan katanya lagi, aku berkata kepadamu sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kata-kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat, di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman, orang Syria itu. Mendengar itu sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, Bapak Ibu, saudara yang mengasihi Tuhan. Tentu yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca tetapi juga merenungkan dan mempraktekkan firman Tuhan ini dalam hidup kita hari lepas hari. Haleluya. Menghadapi penolakan. Bapak Ibu saudaraku, kata penolakan
yaitu dari kata dasar tolak, yaitu satu kata yang menjelaskan tidak menerima dan juga mengusir, serta diartikan sebagai tidak berterima. Kata tolak ini, Bapak Ibu, yang kemudian menjadi majemuk, menjadi penolakan, mempunyai pengertian negatif, tetapi juga bisa menjadi positif jika dikaitkan pada hal-hal yang bersikap negatif, yang mencoba mendekati setiap kita, tetapi ditolak, itu akan menjadi positif. Pada prinsipnya, Bapak Ibu, saudaraku, kita terlibat dengan kata tolak atau penolakan. Bisa kita yang ditolak, bisa juga kita yang menolak, Bapak Ibu. Tergantung pada posisi di mana kita berada dan seperti apa keadaan yang kita hadapi. Penolakan ini bukan semata-mata, Bapak Ibu, berada pada satu sisi, tetapi juga pada sisi yang lain. Kadang-kadang ada pada kita sebagai kata kuncinya, tetapi bisa juga pada orang lain kata kuncinya, tergantung persoalan, permasalahan, keadaan apa yang sedang dikemukakan. Tentu Bapak Ibu, saudaraku, penolakan ini bukan saja berbicara tentang materi yang kelihatan, tetapi juga tentang sesuatu yang tidak kelihatan dalam jiwa atau dalam roh, Bapak Ibu. Dari seseorang bayi sampai dengan lansia pun acap kali mengalami hal ini. Seorang bayi yang dikandung ibunya, karena mereka belum menikah secara resmi, tentu tertolak, seperti yang kita baca di berbagai mass media. Sehingga seorang yang menjadi aparatur pemerintah itu dipecat, sebab pacarnya dipaksa untuk menggugurkan kandungannya, dan dia mengambil keputusan meninggal di tempat kuburan ayahnya. Dan viral, diusut, dan kemudian ditemukan ternyata ada penolakan. Si laki-laki menolak untuk menikahi perempuan itu. Anak yang ada dalam kandungan ditolak oleh laki-laki itu dan harus dipaksa berhenti atau dibunuh, bahasa lainnya, Bapak Ibu. Yang seharusnya dia hidup dalam anugerah Tuhan tetapi dipaksa mati. Orang Betawi katakan koit, dipaksa koit. Orang Jawa katakan modar. Itulah sebabnya Bapak Ibu, pada bagian-bagian ini semua manusia hidup di dalam namanya tolak atau penolakan, baik yang positif maupun negatif. Tetapi firman Tuhan ini mengajarkan kita agar kita menolak hal-hal yang negatif, tetapi menghidupi nilai-nilai yang seharusnya menjadi positif. Belajar dari Tuhan Yesus. Saya acap kali membaca firman ini berulang-ulang, Bapak Ibu. Dalam karir saya sebagai pendeta, panggilan hidup maksud saya, pun acap kali sering tertolak.
Puji Tuhan bukan jemaat Immanuel yang menolak saya. Di beberapa tempat Bapak Ibu ketika kita berkhotbah dia keluar. Dan dia WA saya sebagai bukti. Pak, saya tidak senang mendengar Bapak khotbah. Maaf saya keluar. Dia WA saya Bapak. Dia gentle sekali karena dia orang Batak Bapak. Tetapi ada juga Bapak Ibu yang diam-diam memang tidak menerima kita. Dan itu perkara biasa. Sebab di dunia itu hal-hal yang begini kita terima. Bagi mereka yang bekerja, disampaikan laporan pekerjaan belum tentu diterima pimpinan. Ini laporan apa ini? Dicoretin. Laporan keuangan apa ini? Ya Angel ya, ada di sini akunting kita. Ini calon akunting Kemimban Banjarmasin. Banyak menghitung uang ya Angel ya. Dan Bapak Ibu saudaraku, acap kali laporan itu tidak berterima. Pun demikian ketika kita menjadi pemangku kebijakan, acap kali kita menolak. Maka bagaimana mau bersikap yang baik? Baik kita sebagai orang yang berada di dalam pemangku, ataupun kita sebagai orang yang bekerja, Bapak Ibu. Demikian juga dengan sekolah. Ya, ini acap dan sering terjadi. Kita maunya kan ke STM, zaman dulu namanya STM, sekarang SMK. Tapi ayah kita pengen atau ibu kita pengen ke SMA saja. Si A pengen menjadi pendeta, dilarang. Ya, kau tidak boleh menjadi pendeta. Mau makan apa kau pendeta? Yang khotbah ini korban Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu mengemis-ngemis kita terus. Memohon-mohon kita di kaki ayah ibu kita supaya diizinkan pergi melayani Tuhan. Dan bertahun-tahun. Dan kemudian dia baru ACC. Bapak Ibu saudaraku, acap kali seperti itu terjadi. Kan orang tua ini begitu, pengen begini, pengen begitu, si anak pengen A, pengen B, orang tua pengen C, pengen D, nggak nyambung, tertolak Bapak Ibu. Belum lagi kita membahas tentang dunia percintaan. Kalau bicara percintaan yang tadi mulai ngantuk-ngantuk langsung segar kelihatan, langsung dong ngakui tentang sesuatu yang wah gitu ya, betul. Dalam dunia percintaan kan seringkali Bapak Ibu kita menolak dan ditolak. Dari sekian banyak yang kita sodorkan, atau kita sebutlah dengan nembak istilahnya Jakarta ya, belum tentu ACC. Demikian juga kadang-kadang orang yang tidak kita sukai, yang kita tidak mau, malah dia suka dengan kita. Betul ya ketiga ini? Ada yang ditolak dengan halus. Halus ya, kalau bukan bahasa Banjar ya. Halus bahasa Banjar rupanya kecil ya. Halus maksudnya halus gitu ya, lembut maksudnya bahasa Indonesia ya. Jadi kalau khotbah ini bahasa Indonesia loh. Belum pintar saya bahasa Banjar. Saya ngomong halus, pengertian halus lain Bapak Ibu. Ya. Itulah sebabnya Bapak Ibu saudaraku, dari halus sampai ke yang kasar. Ya. Tetapi itu kita hari ini belajar dari Tuhan Yesus Bapak Ibu. Ketika kita lihat nats ini sebagai amanat dari nats ini Bapak Ibu, amanat khotbah. Tuhan Yesus yang adalah Tuhan, yang sebelumnya sudah melakukan banyak mujizat dan disebutkan pada bagian nats ini di Kapernaum. Di Kapernaum itu, ya, the town of Jesus, kota Yesus, pinggir laut, pinggir danau. Dan di sana disembuhkan ibu mertua Petrus yang sedang demam. Ya. Dan banyak mujizat dilakukan Tuhan Yesus
Tetapi ketika dia pulang ke kampungnya di Nazaret, dia ditolak. Dan sesuatu yang membuat kita tidak habis mengerti berpikir tentang cara berpikir orang-orang Nazaret yang mengenal Yesus dari kecil sampai dengan dia menggantikan ayahnya sebagai carpenter, sebagai tukang kayu, sampai kemudian adik-adiknya mandiri secara jasmani, baru kemudian dia pergi melayani Tuhan pada saat usia 30-an tahun, Bapak Ibu. Pada orang Jerman 30 tahun itu pada orang disebutkan dengan doli-doli Jerman. Ya. Jarang orang Yahudi 30-an tahun tidak menikah. Tetapi Yesus merelakan itu semua pada bagian dari proses visi dan misinya. Sehingga Bapak Ibu saudaraku, orang-orang yang sekampung dengan dia, yang mengenal dia dari kecil itu beribadah menolak dia. Poin yang patut dicatat Bapak Ibu adalah menolak di rumah ibadah. Oh, kita kan sering berkata begini Bapak Ibu, saya kan tidak menolak Yesus. Saya kan datang kok ke rumah ibadah. Beribadah kok kami. Saya persiapkan kok Alkitab, persembahan dan seterusnya. Betul. Tapi ketika setiap rangkaian ibadah itu kita tidak ikuti dengan baik, sebenarnya kita menolak Yesus Bapak Ibu. Ya. Misalnya waktu responsoria, orang lain yang membaca, kita diam saja. Ketika Bapak Ibu menyanyi memuji Tuhan, kita diam saja. Berarti roh kita tidak mengalami kebangkitan. Sebenarnya kan kita menolak Yesus. Maka Bapak Ibu beribadah itu berarti menuruti keinginan Yesus sesuai dengan tata-tata yang ditentukan. Pun demikian orang Nazaret bisa-bisanya menolak Yesus. Ini khotbah berantai Bapak Ibu. Karena minggu lalu temanya ya ayat sebelumnya. Pada waktu Yesus membacakan firman Tuhan dan bertemu dengan kitab Yesaya 61 ayat 1 dan 2 yang dikutip di ayat 18 ayat dan 19 oleh Tuhan Yesus, dan kemudian dia uraikan. Takjub semua orang Nazaret di rumah ibadah. Tapi ketika dikatakan bahwa nas itu adalah menggenapi di dalam dirinya, mereka menolak. Dan kemudian Bapak Ibu saudaraku, ternyata keinginan orang-orang Nazaret itu tidak menginginkan Yesus yang adalah yang sejati. Kan Yesus sudah menjelaskan jati dirinya. Pada hari ini ketika firman disampaikan, genaplah. Tapi orang gak mau. Mereka maunya Yesus membuat mujizat. Mereka mau Yesus memberikan apa yang mereka butuhkan. Kalau kita simpulkan Bapak Ibu, sederhananya begini. Orang hari ini tidak mau mengikuti apa kemauan Yesus. Tapi dia suka Yesus yang dia bisa bikin. Misalnya hari ini saya pengen Yesus ini begini loh. Yang satu bilang saya pengen Yesus begini. Dipermak Yesus itu. Dia tidak mau mengenal Yesus secara utuh. Dia hanya menginginkan Yesus sesuai dengan kebutuhannya. Ketika dia sakit, Yesus tolong saya. Sembuh. Benar kata Tuhan. Udah sampai di situ aja. Yesus katakan setialah engkau. Ya nanti dulu. Jujurlah engkau, nanti dulu. Bacalah firman Tuhan, nanti dulu. Bagi dia nggak terlalu penting-penting amat. Ya, yang penting Yesus ini harus sesuai dengan keinginan saya. Paham ya Bapak Ibu? Di sekitar kita banyak orang seperti itu. Itulah sebabnya ketika Tuhan mengizinkan kita melewati satu pergumulan, nggak siap. Ada orang yang sampai gantung diri, bunuh diri. Ada orang yang sampai jadi mualaf.
Karena melihat Yesus itu tidak konsisten atau seperti apalah, nggak peduli dengan dia. Mending saya mualaf. Ada orang, Bapak Ibu, saudaraku, meninggalkan gereja. Tapi puji Tuhan, bukan di mana Banjarmasin ya. Kita yang hadir ini nggak pernah meninggalkan Tuhan Yesus. Amin, Bapak Ibu. Di sana itu kalau pun ada. Di gereja sana. Dan Bapak Ibu, saudaraku, ada lagi yang lucu. Ya, ketika dia menginginkan Yesus seperti yang dia mau, dan Yesus tidak mau, Yesus katakan, baca firman supaya engkau temukan kesejatian saya. Maka ketika melewati penderitaan-penderitaan itu, dia melepaskan diri dan menyangkal Yesus. Ada banyak seperti itu. Oh, jemaat yang mengasihi Tuhan. Mengikuti Yesus itu kadang Tuhan izinkan kita lewat lembah kekelaman. Tapi kita nggak hilang. Nggak dalam pemeliharaan Tuhan, tetap dipelihara. Kadang Tuhan izinkan kita lewat onak duri. Harus berhati-hati lewat. Kadang-kadang tertusuk. Onak duri tahu ya. Jadi kalau melewati rimba onak duri, kita nggak bisa terobos begitu lewat. Harus hati-hati, nunduk ke kiri, ke kanan, angkat ini, itu, sampai bisa lewat. Kadang-kadang Bapak Ibu, Tuhan izinkan kita berlimpah. Sepertinya apa yang kita kerjakan membuahkan hasil. Yang puluhan juta, ratus juta, orang tua kita makmur, dan seterusnya. Kadang Tuhan izinkan. Itulah sebabnya Bapak Ibu menemukan Yesus yang utuh inilah perlu kepada kita sebagai bagian dari kesiapan kita menghadapi penolakan. Jadi kalau kita ditolak mertua kita, atau kita ditolak oleh tetangga kita, atau kita mungkin ditolak oleh orang tua sendiri, kita kan tidak tahu, mesti ditanya orang tuanya. Waktu dalam kandungan sebetulnya sudah mau digugur-gugurkan, tapi tidak mau gugur. Ya, sudah makan obat ini, obat itu, obat ini. Bandel amat ini anak, pikir orang tuanya. Ya udahlah, lahir aja. Tapi karena pernah ditolak Bapak Ibu, kelihatan dalam karakter hidupnya pasti bandel. Pasti suka melakukan hal-hal penolakan. Makanya seperti tema kelas meeting Kamis kemarin, ya. Kalau ditanya masih ingat nggak ya? Coba beli dulu bubuk kopi. Ternyata dia pulang, dia bawanya kerupuk besar. Wajar nggak marah orang tuanya? Marah. Disuruh beli kopi kok, bubuk kopi kok malah bawa kerupuk. Berarti dia tidak mendengar. Berarti dia tidak berhati-hati. Tetapi Bapak Ibu, kita patut melihat ini sebagai bagian daripada menyeluruh. Mungkin kita dulu tertolak. Kalau masih hidup orang tuanya, kalau memang pernah menolak, ya harus rekonsiliasi, berdamai, saling mengaku. Demikian juga kita dengan banyak orang di sekitar kita, Bapak Ibu. Itulah sebabnya sebagai orang Kristen, kita tidak alergik dengan rekonsiliasi, berdamai. Kan untuk berdamai kita hidup di dunia ini. Oke lah, dulu istri saya kan melukai hati saya sampai saya tinggalkan. Oke, enggak apa-apa, berdamai. Oke lah, dulu suami saya meninggalkan saya karena kami bertengkar 7 hari 7 malam. Saya pun tidak bisa bayangkan 7 hari 7 malam itu bertengkar seperti apa, Bapak Ibu. Kita kadang-kadang 3 jam aja diam-diaman itu seperti sudah tersiksa rasanya. Nggak ada yang bikin kopi, nggak ada yang bikin sarapan kalau diam-diaman ya. Ini kabar gembira buat yang masih pacaran. Jangan suka diam-diaman. Itulah sebabnya mengajarkan kita hari ini, bagian daripada apa yang telah dipraktekkan oleh Tuhan Yesus,
ketika dia ditolak di rumah ibadat itu, bahkan digeret, mau dibuang, dijatuhkan dari jurang itu, Yesus melawan nggak Bapak Ibu? Kan dia Tuhan. Kan dia bisa minta, mati kamu semua orang. Mati itu. Tapi kenapa Tuhan Yesus nggak praktekkan itu seperti keinginan kita? Saya waktu anak kecil kan membaca Alkitab ini, kok Tuhan ini slow amat gitu loh. Kok nggak dihajar semua yang jahat-jahat ini gitu waktu saya kecil. Ketika saya jadi pendeta baru saya mengerti. Itu kan seperti ilalang dan gandum, tumbuh bersama. Dan nanti pada hari yang terakhir akan ditampi. Lalang tentu akan dibakar, gandum akan dimasukkan ke dalam pemberkasan. Artinya Bapak Ibu saudaraku, Tuhan Yesus ini dalam amanah khotbah ini dia beraliran damai. Ya, damai. Dan di ayat yang 30 dikatakan, tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Mungkin kalau sekarang kan, maaf ya saya pamit, dia lewat aja, santai aja. Ya. Jadi kalau ada permasalahan kita, jemaat yang mengasihi Tuhan, bawa berdoa, bawa santai, bawa bersama Tuhan Yesus. Dan yang kedua mengajarkan kepada kita, ketika menghadapi penolakan ini, Tuhan Yesus tidak konfrontir. Tuhan Yesus tidak melakukan perlawanan fisik. Ya walaupun itu perlu, tetapi Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa dia tidak melakukan secara fisik. Kan banyak hari-hari ini kelemahan banyak orang adalah ketika mengcounter dengan fisik. Ya. Di rumah juga begitu. Kenapa banyak KDRT? Ya. Karena yang satu tidak mengasihi sungguh-sungguh. Dan yang berikutnya Bapak Ibu saudaraku, bahwa apa yang telah dipraktekkan oleh Tuhan Yesus menghadapi penolakan oleh orang-orang Nazaret, bahwa Yesus melakukan segala sesuatunya sesuai dengan visi misinya. Ya, Tuhan Yesus tidak mau visi misinya terganggu oleh karena peristiwa-peristiwa yang tidak begitu penting. Berarti mengajarkan kepada kita dalam hidup ini ada yang teramat penting. Ada yang penting, ada yang tidak penting. Itulah yang disebut dalam manajemen skala prioritas. Bagi para P3MI yang sedang kuliah datang ke Banjarmasin, datang ke sini ngapain? Kuliah. Jadi fokus adalah yang terpenting kuliah. Yang penting apa? Terus mengembangkan pribadi supaya menjadi SDM yang siap kelak. Dalam berbagai cara. Apakah kursus, les, kerja paruh waktu, melayani Tuhan di gereja. Semua ini bagian daripada manajemen kita untuk mempersiapkan sebagai SDM yang unggul. Sehingga kita mempunyai skala prioritas. Ya. Jikalau menurut kembali ke belakang Bapak Ibu, skala prioritas kita sebagai anak-anak Tuhan adalah skala prioritas yang hidup terus bersama dengan Tuhan Yesus. Hidup berjalan bersama Yesus. Dan hidup tidak bisa terpisah dari Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu. Bagaimana kita praktekkan ini? Ya ketika kita hidup dalam doa. Orang Kristen berdoa kan gak perlu membawa-bawa sejadah, kelengkapan ibadah.
Waktu naik sepeda motor juga bisa berdoa. Waktu menyetir mobil juga bisa berdoa sambil mendengar musik. Ya. Dan waktu sambil jalan pun bisa berdoa, asal jangan tutup mata. Kalau dia tutup mata bisa masuk di got atau ditabrak beca. Atau sambil kita juga Bapak Ibu, ya, dimanapun berada, ada waktu senggang kita berdoa. Berarti menunjukkan kita dekat dengan Tuhan dan kita hidup bersama dengan Tuhan. Berarti kita tidak bisa lepas dari Tuhan Yesus. Kalau ada orang yang mencoba lepas dari Tuhan Yesus, wah, hati-hati Bapak Ibu. Itu sudah spirit yang memisahkan kita dengan Tuhan kita. Itu biasanya pekerjaan roh jahat. Segala sesuatu yang membuat kita terpisah dengan Tuhan adalah pekerjaan roh jahat. Maka ketika kita terus dekat dengan Tuhan, kita dapat mengalami seperti apa hidup bersama dengan Tuhan dalam susah maupun senang. Dan yang terakhir Bapak Ibu, saudaraku, ketika kita ditolak, pandanglah Tuhan Yesus. Bukan kita yang ditolaknya, tapi Tuhan Yesus yang ditolaknya. Ya. Mungkin kita, Bapak Ibu, saudaraku, pergi ke tetangga kita meminjam beras. Tapi nggak mungkin ada di Banjarmasin begitu lagi. Saya kasih satu ilustrasi yang sederhana. Kalau di kampung-kampung zaman dulu di Sumatera, Bapak Ibu, terbiasa orang meminjam beras. Pinjam dulu berasmu, Mama anu, supaya saya masak. Jadi masaklah pagi-pagi dikasih pinjaman. Bapak Ibu, saudaraku, tidak semua yang dipinjam itu memberi. Ada yang mengatakan tidak bisa, ini jatah kami untuk sore, dan seterusnya. Lalu ketika misalnya tidak mendapat, jangan putus asa. Bawalah kepada Tuhan tentunya. Dan lebih daripada itu Bapak Ibu, lihatlah bahwa di sana waktu kita datang kan bersama Tuhan, maka ada Tuhan di sana. Itulah sebabnya mengajarkan kepada kita sebagai aplikasi dalam khotbah ini, menghadapi penolakan itu, yaitu dengan bersandar pada Tuhan. Dengan Tuhan terlebih dahulu. Begitu juga kalau kita menyukai bagi anak-anak muda yang menyukai ya lawan jenisnya, pengen mempunyai pasangan hidup, maka bawa dulu dalam Tuhan, ya, baru nyatakan isi hati, dan seterusnya, sehingga menjadi satu kemurnian. Demikian juga pada bagian-bagian lain Bapak Ibu, saudaraku. Dan yang terakhir dalam khotbah ini adalah, kalaupun kita ditolak orang lain, kita jangan memperlakukan kepada orang lain hal-hal yang demikian. Dan tolaklah hal-hal yang negatif. Orang mau mengedarkan narkoba kepada kita, tolak. Ya, orang mau mengajak kita kalau hari Minggu untuk pesiar-pesiar, tolak. Orang mau memutus hubungan kita dengan Tuhan, tolak. Orang mau menghalangi kita membaca Alkitab, tolak. Hal-hal yang negatif itu harus ditolak. Tapi hal-hal yang positif yang kita ditolak orang lain, jangan kita praktekkan kepada orang lain. Pertama, katakanlah ya bila ya, tidak bila tidak. Jadi kalau ya, iya. Pinjam dulu uangmu. Maaf, tidak ada. Kalau mau 500 rupiah, ini nah, ada recehnya di situ. Terbuka bukan, tapi menyatakannya lembut ya. Nggak ada.
cuma 500 rupiah yang ada. Nah, itu kan membuat orang sakit jantung juga Bapak Ibu. Tapi tidak ada ya, aduh maaf ya, pas di saat tidak ada, ini cuma 500 rupiah, recehannya, kalau mau ambil. Dan kunci dengan Tuhan, Tuhan memberkatimu. Masuk keberanian penginjilan, mari kita berdoa. Ketika kita doakan, ada satu terobosan, Tuhan akan menolong dia, Bapak Ibu. Sehingga hari-hari ini terdengarlah suara yang menggema, betapa indahnya persekutuan itu. Ya. Jadi Metodis itu kan terkenal dengan sosialnya. Jadi kalau kita orang Metodis tidak berjiwa sosial, waduh, tersenyum pendiri Metodis John Wesley. Ya. Sebab di Metodis diajarkan kekudusan sosial. Jadi kejahatan di lingkungan di mana kita berada kalau masih terjadi, menurut John Wesley bisa 0 kalau kita mempraktekkan sosial. Benar ya? Ya kalau dia kan kadang merampok karena nggak punya uang, nggak punya makanan. Tapi kalau kita bantu dia, bimbing dia, kan berkurang kejahatan. Jadi polisi berterima kasih kepada kita karena kita sudah mengurangi kejahatan, Bapak Ibu. Demikian juga dengan orang-orang di sekitar kita, Bapak Ibu, yang sering kali dan acap kali di kota ini banyak meminta-minta. Itu menyelesaikan masalah apa tidak, Bapak Ibu? Itu silakan Bapak Ibu pikirkan. Memang kita kalau ada orang meminta kita kasih, tapi besok dia berdiri lagi di situ, tidak ada solusi bagi dia. Itulah sebabnya Metodis selalu memberi pelatihan-pelatihan. Melatih menjahit, disediakan mesin jahitnya, disediakan tempatnya, bahannya. Selesai menjahit, hasilnya dijual oleh Metodis, kasih uangnya ke mereka, dan seterusnya. Pelatihan pertanian, pelatihan bisnis dagang, pelatihan ini dan itu. Dan gereja kita tentunya akan mempraktekkan ini. Sehingga Bapak Ibu saudaraku terkenalah nanti bahwa kita tidak memberikan satu bagian orang-orang tertolak di lingkungan mereka, tetapi mereka mengalami sapaan dan lawatan Tuhan. Itulah sebabnya hari ini kita harus mulai praktekkan, Bapak Ibu. Kita menerima siapapun menjadi sahabat kita. Amin. Jadi di Metodis itu ada orang Negro, pendeta kita, ada orang Tamil. Ini di Indonesia ini saya cerita. Ada orang Korea, ada orang Singapura, ada orang Batak, ada orang Chinese, Tionghoa, ada orang Jawa, ada orang Toraja, ada orang Ambon pendeta kita, ada orang Papua. Jadi artinya Bapak Ibu saudaraku, kita tidak boleh menolak menurut warna kulit. Amin. Ya, jangan lagi berkata, oh saya sulit berteman dengan si A. Saya lihat kulitnya pucat, kuning-kuning, kata. Wah, saya tersinggung Bapak Ibu, sebab saya itu kadang-kadang mata saya sipit, Bapak Ibu. Jadi artinya kita harus bersahabat dengan siapapun. Itulah sebabnya ketika ada orang dari Meratus dalam kondisi sakit, kita tergerak belas kasihan. Yang kedua Bapak Ibu, di Metodis itu cair segala perbedaan. Ya. Ini dari Sabang sampai Merauke, Bapak Ibu. Ada, kalau suatu saat kita pengen berbahasa Dayak Manyan di sini, boleh. Ya, itulah kelebihan Metodis. Pak, kami pengen ibadah bahasa Dayak Ngaju, silahkan, asal ada yang memimpin, ada yang bisa membuat, ada yang beribadah. Suatu saat kita pengen beribadah berbahasa Banjar, boleh. Itulah sebabnya inilah mengikis segala penolakan-penolakan. Kita tidak membeda-bedakan menurut pekerjaan, jenis kelamin, menurut tinggi badan. Oh maaf ya, saya kalau berteman harus yang setinggi saya. Nah, itu kan sudah sangat keliru Bapak Ibu. Ya, kita menerima siapa saja di dalam persekutuan kita. Sebab itulah perintah Tuhan.
maka dia tidak komplain dengan orang Nazaret itu, tetapi dia pergi saja. Itu artinya dia melayani ke tempat lain dan tidak mempedulikan di mana ada persoalan. Jadi Bapak Ibu dan Saudaraku, ketika kita bersekutu, bagian yang terakhir, hilangkanlah segala persoalan. Amin. Jangan nanti ada, saya kurang enak hati dengan AI Sinta ini. Ini contoh aja ya AI, saya sih tidak enak hati aja. Saya tidak enak hati. Tidak boleh, ya. Semua kita harus enak hati di sini. Semua kita harus menyatu di sini. Semua kita harus positif di sini. Jadi tidak boleh menceritakan kejelekan si A. Dia masih tidak ada. Tahu nggak? Dia langsung cerita ke si B. B, tahu nggak si A itu? Nanti kalau si A datang, si B tidak datang, dia ceritain juga si B. Tahu nggak A, si B itu? Itu nggak boleh terjadi, Bapak Ibu. Itu artinya kita sedang mempraktekkan penolakan. Tapi ketika kita mengikis penolakan seperti Tuhan Yesus, ciptakanlah mana yang membuat kita bersatu. Dukunglah dengan perkataan, dukunglah dengan perbuatan, maka sempurnalah kasih sayang Tuhan di dalam persekutuan kita. Ada yang perlu dijemput, ada yang perlu dibantu, dan seterusnya. Maka indahlah persekutuan kita. Maka Bapak Ibu, seperti kemarin Pesparawi kan memakai tempat kita malam di sini latihan. Kesan mereka dengan P3 ini kita kan luar biasa. Dan kesan mereka dengan gereja kita juga bagus ya. Kami disediain kopi katanya. Memang kalau pikir-pikir, saya kan bisa bilang sama ibu, jangan disediakan kopi, rugi kita. Toh bukan jemaat kita, mereka enak-enak ngopi, kita nggak dapat apa-apa. Bisa saya ngomong gitu? Bisa. Kalau saya nggak di dalam Kristus, saya tolak. Tetapi karena saya di dalam Kristus, Bapak Ibu, apalagi Bapak Ibu, Bapak-Bapak yang mau dibantu, kita sediakan. Apalagi Bapak-Bapak, itu artinya bagian dari hospitality kita. Itulah menjadi gaya hidup kita kepada banyak orang. Kan acap kali kita mendengar begini, saya sering mendengar dengan mahasiswa aja. Sudah datang teman kita si C ini, pasti dia mau minta bantuan. Kita justru senang Bapak Ibu kalau ada orang meminta bantuan. Berarti kita penting, berarti kita berharga, berarti kita patut menjadi berkat bagi dia disiapkan Tuhan. Jadi jangan alergi Bapak Ibu dimintai tolong ya. Amin Bapak Ibu. Jadi kalau besok ada yang mintai tolong kita, dia pasti memintai tolong saya nih, mengerjain PR, tugas besar. Ada tugas besar. Saya kan tidak tahu tugas besar itu seperti apa. Kalian tidak tahu tugas besar? Sudah selesai tugas besarmu? Belum selesai? Belum. Jadi ketika Bapak Ibu sharing ke yang lain, apa yang patut kita bantu, ya, bahkan nyawa pun kita pertaruhkan. Masa ada petigemi atau jemaat kita atau orang Kristen di suatu tempat, mereka sedang dikeroyok, kita ada di sana. Nah, yang penting saya nggak ikut, saya cari jalan aman. Nggak boleh Bapak Ibu, lelai. Bila perlu kasih bantuan. Itulah namanya menghadapi penolakan. Kiranya kita bisa mempraktekkan ini, Tuhan memberkati dan menolong kita. Kami ucapkan selamat datang kepada si Nurangkir dan Fernando. Yang dari kapal bukan? Yang dari kapal ya. Jadi Bapak Ibu, mereka dari kapal. Kapalnya singgah, cari tempat ibadah. Bukankah ini hati Kristus Bapak? Kan ada orang nyandar, kapalnya nyandar, mereka cari apa? Saya tahu persis pelaut. Mari kita cari di mana diskotik dan minum-minuman keras. Yang ada pemandu pujiannya perempuan akan membantu kita. Betul ya? Biasanya mereka begitu, tapi ini lain. Berarti satu gaya hidup yang patut kita contoh. Ketika kita dimanapun berada, kita mempraktekkan hubungan kita dengan Tuhan. Sebab dia tidak menolak kita. Yang menolak itu orang Nazaret. Tapi di tempat ini Tuhan Yesus tidak pernah ditolak. Amin, kita berdoa. Kami patut bersyukur Bapa di surga, anugerah-Mu melimpah dengan rahmat yang luar biasa bagi kami satu dengan yang lain. Dan kami mengalami pemulihan dari ketertolakan oleh
siapapun dan lembaga apapun juga. Dan kami juga memulihkan dalam pengakuan bahwa kami tidak akan menolak siapapun juga, sebagai bagian dari persahabatan kami di dunia ini. Terima kasih Bapa di surga, terpulia namamu, terpuji. Berkati jemaatmu satu persatu, dan berkati gerejamu dengan segala kerinduan kami. Terima kasih, berkati pengurus ya Tuhan, berkati segala persiapan apa yang patut kami lakukan di masa-masa ujung pandemi ini Tuhan. Merindukan satu lahan tempat ibadah. Buka jalan bagi kami Bapa dalam nama Yesus. Dan Kau memberkati rekan kami seiman yang datang beribadah, si Murangkir dan Fernando. Berkati pekerjaan mereka, topang tolong dimanapun berada. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sudah disiram dengan siraman rohani yang menguatkan kita sebagai bekal ataupun sebagai berkat untuk kita bawa ke rumah kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Panggilan menjadi murid, sebab Dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di masa di padang gurun. Mazmur pasal 95 ayat 7 dan 8. Saudara-saudara, jika ada yang mau mempersembahkan pujian ataupun memberikan kesaksian, kami memberikan waktu. Jika saudara Semorangkir mau memberikan kesaksian, ya, kita persilahkan sebagai kekuatan juga untuk kita mengikuti Yesus di dalam hidup kita. Atau berupa nyanyian, boleh. Pujian kepada Tuhan. Sedang tenang berdua. Sudah, ya di lain waktu ya. Kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai bukti ucapan syukur kita bahwa Tuhan juga memberkati kita. Sebagai ayat penuntun kita memberikan persembahan. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamu lah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. 1 Tawarik pasal 29 ayat 14. Kita akan memberikan persembahan sambil bernyanyi memuji Tuhan. Hai bangkit bagi Yesus. Dan
Jemaat Tuhan, kami Bapa di surga, terimalah persembahan yang kami kumpulkan. Kami mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Dari semua dan dari segala yang telah Tuhan taruh dan berikan bagi kami mempersembahkan yang terbaik bagimu. Kau memberkati ya Tuhan, dana yang kami kumpulkan persembahan ini untuk kas gereja dan juga untuk pembayaran kalender serta untuk kas pengadaan lahan gereja yang kami mulai pada hari ini. Berkatilah ya Tuhan, dan kami mengucap syukur untuk kotak persembahan yang telah diberikan oleh hamba-Mu Pendeta Erwin dan keluarga. Kami menyerahkan dalam tangan kuasa Tuhan. Dan ketika kami kumpulkan hari ini, segala yang Tuhan inginkan akan terpenuhi karena kami mengasihi Engkau ya Tuhan. Dan kami menyerahkan semua rencana-rencana untuk pengadaan lahan ini oleh panitia pembangunan. Berkati Tuhan. Kami menyerahkan setiap tangan yang mempersembahkan, berkati. Dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam keluarga, terutama dengan kesehatan. Jauhkanlah dari kami ya Tuhan sakit penyakit yang mematikan, dan berikanlah kami kesehatan. Terima kasih ya Tuhan, dan kami sungguh menyerahkan semua persembahan ini menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Dalam nama Yesus kami menyerahkan persembahan kami ini. Amin. Jemaat yang mengasihi Tuhan, pulanglah, arahkanlah hatimu, tengadahkan tanganmu, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang, besok, bahkan sampai selama-lamanya, sampai Yesus datang kedua kalinya. Amin.
Silakan duduk Bapak Ibu. Saat teduh pribadi, Tuhan memberkati. Ada pengumuman dari keanggotaan untuk kita merayakan ulang tahun jemaat di bulan Januari. Silakan. Salam, selamat hari Minggu. Kita ucapkan selamat ulang tahun yang berulang tahun di bulan Januari. Segera untuk datang ke depan. Kita akan doakan dan turut bersuka cita. Keke, silakan Eman, Yohanes ya. Kita mani,